Ada yang bisa menyebutkan dua satu lagi contoh sambutan tujuan pidato sambutan atau sapaan? Mereka apa lagi ya? Jauh tapi Ada yang ini benar untuk menyapa atau menyambut para tamu keluarga. Ya, kemudian apa lagi? Pembukaan. tangan. Kira-kira itu untuk menyambut atau menyapa siapa? Saudara sama tamu keluarga sama teman sama semuanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua tujuannya apa? Informatif itu apa? Jadi kan ya Ya benar. Informatif itu mengambil informasi. Jadi tidak yang besar yang disampaikan itu mengandung suatu berita atau informasi atau pengetahuan. Kemudian tujuannya untuk memberi informasi kepada halayak atau masyarakat mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Contohnya konferensi pers. Konferensi pers apa? Jadi konferensi pers yang terjadi akhir-akhir ini apa? Konferensi pers. Kalian tahu konferensi pers? Nah, konferensi pers itu biasanya ada di polisi di kantor polisi. Misal ada kasus, contohnya kasusnya Ferdi Sambo itu kan mengenai atau terkait dengan pembunuhan, nah itu kan viral sekali. Kemudian banyak wartawan yang meliput. Nah, di situ ada konferensi pers dari polisi yang menunjukkan kronologi, kemudian barang bukti dan saksi pelaku seperti itu. Itu namanya konferensi pers. Biasanya ini terjadi ketika ada berita besar atau sesuatu yang menggembirakan masyarakat. Sebagai contohnya apa lagi ya konferensi pers ini? Ya tentang korupsi narkoba seperti itu. Kira-kira yang terjadi akhir-akhir ini apa? Korupsi apa? Kemudian patung lagi. Kemudian kira-kira tujuan pidato yang ketiga itu kan persuasif. Persuasif itu apa sih? Mengajak. Benar. Kemudian apa lagi? Lakukan sesuatu. Benar. Ya. Nah, tujuannya untuk mempengaruhi atau semacam halayak untuk melakukan sesuatu. Contohnya pidato tentang pentingnya COVID. Nah, waktu COVID siapa nih dari kalian yang takut buat vaksin? Nah, waktu itu kan masyarakat kan banyak isu ya sama pemerintah tentang vaksin yang katanya malah jadi maka dari itu ada pidato dari presiden untuk mengajak masyarakat untuk vaksin. Kira-kira apalagi pidato yang bersifat atau tujuannya persuasif? Apalagi pidato yang tujuannya persuasif apalagi? Ya, itu. Oke, banyak yang belum.
Dewi. Yang terakhir. Sombong pidato. Sudah. Yang artinya mengandung sesuatu yang bersifat pengetahuan ataupun pembicaraan. Nah, yang selanjutnya ada next pidato. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaannya ini biasanya diisi salam. Kemudian ada yang tambahan penghormatan. Contohnya Allah dalam pidato siapa? Assalamualaikum. Gimana kalau semisal isi pidato itu tidak mengandung fakta dan data? Menimbulkan konflik. Sebelumnya saya ingin tanya, fakta itu apa sih? Yang benar. Yang benar itu pasti sudah terjadi kan? Atau sudah terbuktikan? Kemudian kalau data itu apa? Informasi. Data itu adalah sesuatu yang berangka. Jadi kalau kalian menerima informasi ataupun pidato dan lain sebagainya yang tidak mengandung fakta dan data, itu bisa kalian teliti lebih lanjut, bisa jadi itu adalah fakta. Dan bisa sebuah teks pidato ini tidak mengandung data dan fakta, itu termasuk apa? Termasuk hoax. Jadi walaupun sesuatu itu mengandung fakta dan data, ini juga harus lebih teliti karena apalagi pada tahun ini informasi tampak mudah juga sudah diteliti untuk mengantisipasi seperti itu. Jadi kalau misal sebuah pidato itu tidak mengandung fakta atau kebenaran dan juga data, itu namanya ngomong kosong. Jadi ngomong kalau itu tapi tidak ada fakta dan tidak ada kebenarannya. Contoh kalimat yang mengandung data itu seperti apa? Menurut hasil penelitian. Ayo Bi. Sebelah sini. Ini. Buat yang
Tidak punya lebih. Kalimat yang mengandung dana adalah misal 20% masyarakat Indonesia terinfeksi virus COVID. Nah, itu merupakan data. Nah, kalau kita mengambil bagaimana caranya 20% itu terbentuk, itu kan pasti sudah dapat dilihat ya. Data itu dilakukan di bawah paksa. Tapi kembali lagi ya, kita harus hati-hati untuk mengambil semua berita yang kita konsumsi karena itu potensi untuk menimbulkan. Kemudian yang ketiga ada bentuk Susah. isi kesimpulan kalau permintaan itu apa? Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the third lesson. Ayo satu perwakilan baca pidato selain ini. Fajar. Jenis pidato apa?
Pas. Di dalam pembukaan itu ada apa saja? Adalah suku. Permohonan. Ya, salam mantap. Karena jawabannya apa? Oke, jawab. Puji syukur. Ada pengenalan terhadap isi pidato. Ini kalimat ini saat kita berjalan di sekitar sekolah atau rumah, seringkali kita melihat sampah yang tidak seramai itu kan pengenalan atau mula-mulanya perkenalan dari pembukaan ke isi. Jadi tidak buku-buku sampah tidak hanya pusat perkenalan yang seperti itu. Jadi ada pembukaannya atau ada saya macam. Kemudian isinya yang mana? Isinya yang mana? Isi. Nah, kita berjalan itu kan termasuk tapi dimulai dari mana? Ya, benar. Sampah tidak hanya merusak pemandangan sampai jadi penutupnya mulai dari sini. Kenapa ini tidak dikatakan penutup? Karena dalam kalimat ini masih mengandung isi. Mulai dari ini yang paling menunjukkan bahwa paragraf ini ada isi. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kebersihan atau ini kan termasuk informasi. Kalau ini dia termasuk penutup yang mengandung dan dapat salam dan di situ tidak ada permohonan ya, tidak ada yang kalimat materi bukan Sampai itu. ya selesai. Yang mau tanya silakan. Dari materi tentang visi ditanyakan silakan. Ya.
tapi isinya mengandung fakta. Karena tadi isi dari pokoknya tadi harus patokannya isi dari sebuah video itu adalah data dan fakta. Isinya gitu. Jadi juga ya pemahaman dan juga jadi ada pembicaraan, kemudian ada isinya ada 2 paragraf karena yang disampaikan ini banyak bisa lebih. Jadi kalau bisa kita beriin dia mengajukan juga beriin kita sekian jauh itu sekian itu merupakan data yang sangat banyak. Ide itu apa? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau itu ini harusnya dibukukan ya? Sebenarnya kalian dapat kemudian sekarang sudah mulai adalah bentuk 6 kelompok yang bersifat sampai 6 perwakilan kelompok maju ya. Ayo berangkat lagi yang belum mandi. Ini Bu,
Backlight low.